Syariah 3 NIM E 2019-1111. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang pendapatan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang kedua yaitu ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama ada produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, dan yang kelima pendapatan perseorangan. Kita bahas yang pertama yaitu tentang produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing atau luar negeri. Kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau yang biasa disebut dengan Gross National Product atau GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP dan memiliki rumus sebagai berikut. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Konsep pendapatan yang terakhir yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Setelah membahas tentang konsep pendapatan nasional, sekarang saya akan membahas tentang pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan memiliki nama lain DI atau disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian apa sih manfaat perhitungan pendapatan nasional? Manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam satu skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Macam-macamnya ada 3, yaitu metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan pendapatan, dan metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Kedua, metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan terakhir, metode pendekatan pengeluaran, yaitu berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Bagaimana sih pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam? Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan.
Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui penundaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada ghanimah, yang kedua sodaqah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima user, yang keenam kharaj, yang ketujuh pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir ada wakaf. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.